Bangka, penulis buku Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka yang baru diterbitkan pada tahun 2014 sekarang. Di sini saya berada di salah satu lokasi situs Mapur, yaitu di Pulau Punggur, tepatnya di belakang saya. Pulau Punggur ini merupakan salah satu wilayah sentral spiritualogi bagi orang Mapur dan orang Lum. Bagi mereka, pulau ini mempunyai kekuatan gaib yang kemudian secara kolektif mereka imankan. Artinya, di bulan Juni setiap tahun, etnis Tionghoa dan juga orang Lum sering datang kemari untuk melakukan sesajian dan sembahyang. Di samping pulau-pulau yang lain, yaitu seperti Pulau Mengkudu yang ada di daerah selatan Kampung Pejam. Selain situs Mapur yang ada di sini, yaitu Pulau Punggur, kita juga akan menjumpai beberapa situs yang bernama Batu Iman, kemudian Batu Telapak Kaki Aki Anta, Pariake, Ular Sabe, dan juga Batu Gendang. Di sini saya menceritakan kembali bahwa situs-situs yang ada di daerah ini merupakan situs yang jarang dikunjungi oleh orang secara umum. Sekarang berada di wilayah Mapur. Mapur dalam interpretasi orang Bangka secara umum adalah wilayah yang sangat jauh dari interpretasi keagamaan, apalagi jika kita hubungkan dengan wilayah Islam. Mapur dikenal orang sebagai wilayah sentral magic bagi orang Bangka, di mana berpusat banyak perdukunan dan ilmu-ilmu hitam. Jadi selama ratusan tahun, Mapur ini dibangun dalam rekonstruksi yang sangat negatif dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Dalam buku Korpus Mapur yang saya buat 9 tahun yang lalu, saya melakukan riset termasuk di daerah sini. Justru di Mapur ditemukan data-data yang banyak menyimpan artefak arkeologis mengenai Islamisasi yang ada di Pulau Bangka. Dan data-data itu demikian menunjukkan kepada kita bahwa Mapur adalah salah satu entrepot pertama pergerakan Islam yang datang dari luar. Kemudian di sini kita mengenal tentang legenda Aki Anta, yang dimana Aki Anta merupakan salah satu tokoh legendaris di Pulau Bangka yang paling berhasil merebut komposisi lisan masyarakat Bangka, yaitu sebagai tokoh sakti yang berukuran besar seperti raksasa dan juga banyak memiliki kekuatan supranatural. Tak dalam interpretasi orang Lum merupakan leluhur mereka. Jadi orang Lum yang ada di Mapur dan juga yang tersebar di beberapa daerah seperti di Air Abi, kemudian Pejam dan juga Mengkubung mengatakan bahwa Aki Anta merupakan leluhur mereka dan mereka lahir dari nasab atau silsilah Aki Anta. Jadi otomatis kita akan melihat bahwa Aki Anta adalah sosok orang adat, bukan orang Muslim. Dalam kesempatan ini, pada riset yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, justru data yang saya temukan menunjukkan bahwa Aki Anta merupakan salah satu wali di Pulau Bangka yang turun pada abad ke-10 Masehi. Di sini saya menggunakan metode oral history yang saya lakukan di wilayah Mapur sampai ke Tuwing dan Pelabu Dalam, di mana para penutur yang didominasi oleh etnis Tionghoa mengatakan bahwa Aki Anta adalah salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka yang disebut sebagai orang Arab Putih. Orang Arab Putih ini dimaknai mereka sebagai orang Arab keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi yang saya dapatkan ini meskipun berbentuk oral history, saya kaji lagi secara empiris, kemudian dengan meneliti silsilah beliau sampai ke Hadramaut Yaman, yaitu melalui studi genealogi atau studi silsilah. Di sini kita akan melihat kalau memang Aki Anta adalah keturunan dari Nabi Muhammad atau disebut Arab Putih, dari jalur manakah beliau ini lahir? Ataukah dari Abdul Malik Al-Azmarkan atau dari mana? Tapi kalau kita melihat dari abad ke-10, berarti kita akan menemukan keturunan perkembangan anak keturunan dari Nabi Muhammad baru sampai kepada Abdul Malik Al-Azmarkan. Dalam oral history masyarakat Bangka, kehidupan Aki Anta digambarkan kematiannya berakhir di Bangka Kota ataupun di daerah Bangka Selatan. Dalam penelitian saya menemukan makam berukuran 6,4 meter dan lebar 3,6 meter. Dan ini diklaim oleh masyarakat Bangka Kota sebagai makam
Aki Anta, atau yang bernama lengkap Syekh Syarif Abdul Rashid dari Hadramaut, Yaman. Makam Aki Anta ini mempunyai nisan bermotif Aceh, yaitu tipe H dalam korpus Otman Muhammad Yakin di Malaysia University. Di sini saya meliti bahwa di Bangka Kota terserap ada 4 jenis nisan Aceh yang tersebar di wilayah Bangka Kota. Dalam merekonstruksi ketokohan Aki Anta, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah oral history, yang kedua historiografi. Historiografi ini merupakan catatan tua dari Mapur kuno yang dipegang oleh salah satu sesepuh adat yang mengatakan bahwa Aki Anta mewarisi agama Islam dari Aki Adam, kemudian diteruskan kepada Aki Cermin Jati, kemudian ke Jati Suara, kemudian ke Jatisari yang ada di Permis. Kemudian dikatakan dalam naskah Mapur bahwa Aki Anta itu bertafakur di meja batu di Tanjung Sama. Beliau meminta kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Mapur. Nah, catatan ini saya temukan di salah satu narasumber yang berbahasa Mapur, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu bukti historiografi mengenai ketokohan Aki Anta yang akan kita bangun secara yuridis. Meskipun banyak pertentangan mengenai Aki Anta di dalam masyarakat Bangka, apakah beliau itu memang ada atau tidak ada. Kalaupun ada, apakah beliau itu memang tokoh muslim atau bukan. Namun dalam catatan yang ada di Mapur, yaitu historiografi Mapur yang sedikit itu, dan juga kita melihat dari kronik-kronik yang bermunculan di dalam dokumen naratif masyarakat Bangka, Aki Anta tiba-tiba muncul dalam ranah Islam yang selama ini tersimpan ratusan tahun di dalam naskah tua Mapur. Dan di sini merupakan materi yang sangat baik buat saya untuk dikembangkan secara integral dan simultan. Aki Anta kemudian kita hubungkan dengan para syekh-syekh penyebar agama Islam awal yang turun ke Bangka pada abad ke-10 yang lalu. Meskipun saya belum menemukan nama lain dari Aki Anta, maka dari nama Aki Anta ini saya yakin bahwa beliau mungkin salah satu ulama pertama yang mendakwakan Islam di Pulau Bangka yang kita ketahui, yang mana riwayatnya tersimpan di dalam naskah Mapur. Dalam kesempatan ini, saya hanya bisa berbicara sedikit mengenai behind the scene mengenai penelitian saya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dalam buku saya yang berjudul Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka yang baru saja diterbitkan oleh penerbit Ombak Press di Yogyakarta. Semoga buku ini bermanfaat untuk para pembaca di rumah mengenai jalur Islamisasi di Pulau Bangka. Terima kasih.